Baik, sudah jam 1:10 ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, baik. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Wah, ini yang hadir ada 700 orang ya, Mas Olan dan Mas Latif ya. Tapi tidak perlu khawatir, karena nanti ini akan direcord dan akan diunggah di YouTube-nya warstech.com ya, yang followernya lumayan ya, 5.500. Nanti semoga apa yang Mas Olan sharing pada siang hari ini maupun apa yang Mas Latif share hari ini itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat netizen ya, seluruh dunia ya. Nah, jadi tidak perlu kecil hati, tetap semangat ya, tetap memberikan yang terbaik. Baik, sebelumnya perkenalan dulu teman-teman ya, nama saya Sidik. Saya adalah apa namanya dosen di Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Saya juga apa yang berada di balik layarnya Warstek ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu informasi ini dari Instagram Warstek atau Instagram DTNTF, nah itu saya yang post. Oke, kita dengarkan sharing. Jadi formatnya adalah silahkan nanti Mas Olan dan Mas Latif share terkait bagaimana perjalanannya ya, journey-nya dulu meraih tahun lalu ya Mas Latif, Mas Olan ya. Tahun lalu apa tahun ini? Tahun lalu, Pak. Tahun lalu ya. Journey bagaimana kemudian memenangkan 100 juta rupiah dan untuk apa 100 juta rupiahnya ya? Apakah jadi iPhone? Apakah jadi iPad? Nah, tentu saja tidak, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan ya dengan seksama sesi pemaparan. Setelah itu, teman-teman bisa bertanya ya, silahkan. Kita cukupkan sekitar jam setengah tiga atau jam 2 begitu ya, setengah tiga ya. Oke. Baik, berikutnya saya serahkan ke Mas Latif dan Mas Olan. Waktu dan Zoom saya persilahkan. Oke, cek-cek. Lalu apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Mas. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Ya, terima kasih. atas waktu dan layarnya, Pak Sidik. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi, sebelum saya paparkan, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mas. Mantap. Oke, baik. Oke, mungkin saya perkenalan singkat terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Latif Nurmudi Wijaya, biasa dipanggil Latif, dan di sini saya bersama teman saya dari Jabu Energi, yaitu ada Maulana Istar, ya biasa dipanggil Olan. Mungkin bisa saya hai dulu, Olan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih. Nanti mungkin bakal kenalan lebih lanjut, cuman di sini eh, saya dan teman saya akan sharing mengenai event yang mungkin kalian juga sudah pada kenal, yaitu Pertamuda. Kenapa? Karena di sini eventnya diadakan oleh perusahaan yang sangat terkenal sekali, yang sangat besar, yaitu PT Pertamina. Untuk acara kali ini, judulnya adalah Unleashing Your Inner Champion, Conquering the Tech Business Idea Competition. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Warstek bersama Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang sudah mengundang kami, saya dan Olan, untuk bisa sharing session di acara ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sharing sessionnya itu, mungkin saya akan perkenalan lebih detail ya tentang diri saya sendiri. Oke, jadi saya Latif Nurmudi Wijaya. Di sini sebenarnya saya lebih tertarik ke bidang saya sendiri di bagian engineering, yaitu power electronics dan renewable energy, yang mana bersama dengan artificial intelligence. Karena semakin ke sini kan pastinya semua bidang
itu membutuhkan artificial intelligence untuk mengefisienkan pekerjaan. Maka di sini saya fokusnya adalah power electronics dan renewable energy bersama dengan artificial intelligence. Nah, saya sendiri sedang berkuliah di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Untuk saat ini saya berada di semester 7. Nah, untuk pengalamannya sendiri, dalam hal ini pengalaman bisnis ya, karena untuk sharing session kali ini bertemakan Pertamuda, yang mana merupakan event bisnis. Nah, experience sendiri sebelumnya saya pernah berkecimpung di bisnis Potani, yaitu sebuah perusahaan atau startup di bidang agrokompleks. Nah, di situ ada beberapa bagian, salah satunya adalah bagian teknologinya yang dinamakan Manufacture and Research. Dan kebetulan saya diamanahhi sebagai kepala dari bidang tersebut. Nah, dari situ saya memiliki apa ya namanya banyak banyak sekali ilmu yang mana digunakan untuk bisa mendirikan startup saya sendiri yaitu bernama Kepo Energy. Nah, di sini ada beberapa achievement yang pernah saya dapatkan, yang mana yang sesuai dengan tema kali ini, yaitu ada yang top 3 Pertamuda Seed and Skill tahun lalu, yaitu tahun 2022. Oke, eh, di sini ada akun LinkedIn saya, mungkin teman-teman bisa scan aja atau bisa cari untuk connect, untuk menambah relasi di linkedin.com/Indonesia in slash Latif Wijaya. Nah, untuk acara kali ini, kita bakal sharing session mengenai Pertamuda yang sebelumnya akan dilakukan sharing terlebih dahulu mengenai Kepo Energy, yaitu tim kami yang mendapatkan top 3. Nah, untuk sharing mengenai Kepo Energy akan dilakukan oleh Saudara Maulana Istar. Mungkin waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Latif. Saya perkenalkan dulu ya. Saya Maulana Istar, biasa dipanggil Olan. Kalau di perkuliahan, saya berada di Teknik Nuklir Angkatan 2021. Di Kepo Energy saya menjabat sebagai Chief Operating Officer atau Direktur Bagian Operasional. Pengalaman terkait dengan bisnis dulu sebelum saya kuliah 1,5 tahun saya berkecimpung di dunia makanan, yaitu usaha food terkait frozen dan lain sebagainya. eh, Pencapaian yang pernah saya raih sebenarnya terkait dengan Kepo ada 3 dari top 3 Pertamuda, Pimnas dan juga Best Team di Inkubator Wirausaha Teknik. Kami berdua dulu dari tahap-tahap ini, kayak nanti kita jelaskan juga kenapa kita ikuti tahap ini dan kita mendapat penghargaan di mana aja. Di luar itu ada beberapa terkait dengan keilmiahan yang pernah saya raih juga di LKTI maupun desain. Mungkin untuk connect nantinya kita bisa ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya lewat LinkedIn di link di bawah ini ya teman-teman. Di bawah ini. Ya. Oke, next. Mari kita kenalan dulu tentang Kepo Energy. Sebenarnya ada terkait Pertamuda, pasti ada Kepo Energy yang di berita-berita dari tahun 2022. Soalnya apa itu Kepo Energy? Kepo Energy adalah startup yang kami dirikan yang bergerak di bidang energi terbarukan dengan produk kami yaitu genting fotovoltaik. Genting ini adalah genting yang didesain dengan simple perpaduan antara genting dan panel surya yang dilapisi dengan lapisan self cleaning glass dan terintegrasi dengan sistem IoT atau sistem kontrolnya. Kepo didirikan sejak tahun 2021 dan secara resmi berdiri sejak tahun 2023 melalui akta notaris yang tertera di layar. Kepo sendiri kami berkomitmen untuk mempercepat transformasi energi bersih di Indonesia. Jika ingin tahu lebih lanjut apa itu Kepo Energy dan lain sebagainya, bisa cek ya teman-teman di kepoenergy.com. Next. Nah, untuk mencapai tujuan kita memiliki visi dan misi. Visi kita adalah untuk menjadi perusahaan energi terbarukan yang berkomitmen untuk mendukung transformasi energi bersih dan berkelanjutan khususnya di Indonesia.
misi kami yaitu menjalankan bisnis energi terbarukan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan juga pihak-pihak yang terkait. Terus kami juga memiliki misi untuk sebagai pionir penggunaan energi terbarukan untuk kebutuhan energi masa depan, serta yang tak kalah penting adalah kita menjalankan bisnis yang berwawasan lingkungan. Kami sekarang bisa next Mas Latif. Kami terdiri dari 9 tim dan 2 komisaris. Ada Latif sebagai CEO, saya di COO, teman kita ada Rafif dari marketing dan juga teknik fisika, Nifwan dari teknik elektro yang memegang terkait dengan shift teknologi, ada Tifah bagian operasional dari teknik industri, ada Silvi dari bagian finansial dari akuntansi, Farhan juga dari akuntansi, dia memegang terkait marketing, Dharma dari teknik elektro, dia sebagai power engineering, dan juga Farid dari teknik mesin sebagai product design engineering. Nah, di sini kenapa kami terdiri dari berbagai jurusan, bahkan berbagai fakultas, karena yang kita tekankan adalah sebagai seorang mahasiswa untuk kita bisa menjalankan ide bisnis, kita tidak hanya membuat produk, tapi bagaimana caranya produk yang kita buat dalam hitungan cuan ibaratnya gitu bisa balik lagi. Makanya kolaborasi ini penting karena ya itulah saatnya kita untuk lebih berkolaborasi dan tidak mengedepankan individu. Nah, dalam menjalankan bisnis ini kami diawasi juga oleh Bapak Ahmad Agus Setiawan selaku staf ahli presiden di bidang energi dan juga sebagai dosen dari teknik fisika dan teknik nuklir. Dan juga di bagian bisnis kami diawasi juga oleh Bapak Galuh Adi Insani selaku founder dari Broiler X, dan juga beliau sebagai dosen dari peternakan, Fakultas Peternakan. Oke. Dulu sebenarnya kita mulai dari kecil ya teman-teman, dari awalnya kita dirikan 2 orang, bisa next Mas Latif, sehingga bisa kita mendapatkan 9 tim ini. Kita dimulai dari kita mulai dari Pertamuda 2021. Pertamuda 2021 waktu itu adalah Pertamuda pertama, dan juga peserta yang mendaftar tuh kurang lebih 2025 tim. Dan alhamdulillah waktu itu bulan Agustus itu Mas Latif sendiri mengajak saya untuk mengikuti kegiatan ini, event ini. Dan sebenarnya untuk ide utama itu genteng fotovoltaik adalah dari Mas Latif ini. Nanti akhirnya kita mulai untuk inovasi dan lain sebagainya kita perhalus setelah kita ada anggota-anggota baru waktu itu. Nah, pada awalnya pada Pertamuda 2021 ini produk kita hanya genting dan panel surya. Tidak ada inovasi terkait self cleaning dan juga sistem IoT yang mendukung. Cuman pada saat itu kami mendapatkan penghargaan top 50 atau 50 besar, dan mendapat ada dalam kegiatan awardingnya kita diajak untuk secara offline di Bali. Nah, pada saat itu kita bertemu dengan 49 tim startup lainnya, kita ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Akhirnya kita termotivasi untuk bagaimana dari sekedar ide ini kita bisa realisasikan dan bisa untuk berjalan di ranah bisnis. Nah, setelah kita pulang, kita berdua ngobrol, terus kita pengen cari orang lain ya gitu, ya kita nambah anggota. Dan pada saat itu kita merekrut dari Rafif teknik fisika dan juga Nifwan. Dan pada saat itu kita mulai dari event yaitu inkubator wirausaha teknik. Karena basic dari wirausaha sendiri kami waktu itu masih agak kurang, sehingga kita mulai dari hal-hal yang dasar ya gitu, dari teknik. Dan alhamdulillah dari tahap administrasi kita masuk dalam 11 besar dan terinkubasi selama
5 minggu waktu itu, mulai tahap-tahap yang ada tugas dan lain sebagainya, dan alhamdulillah tim kami menjadi best team atau tim terbaik dan mendapatkan pendanaan 5 juta rupiah. Nah, dari pendanaan 5 juta itu kita juga masih mikir-mikir, sebenarnya kita pengen punya produknya paling nggak prototipe awal. Cuman dari 5 juta ini, apakah uang ini mencukupi atau enggak, itu masih dalam tahap yang membingungkan pada saat waktu itu. Dan kebetulan pada saat itu ada program dari Belmawa Dikti, yaitu PKM. Kita cari-cari terkait bidang apa yang sesuai dengan tujuan kita, pembuatan prototipe, dan kita masuk dalam PKM KC 2022. Nah, kita mengajukan proposal dan alhamdulillah kita didanai kurang lebih waktu itu sekitar 8 juta, dan kita bisa membuat prototipe seperti yang ada di gambar pojok kanan atas ini, genting panel suryanya, teman-teman. Nah, dari tahap ini sampai tahap pelaporan dan penilaian, dan akhirnya kita menunggu untuk pengumuman PIMNAS. Dan alhamdulillah pada saat itu juga 2022 udah mulai buka. Kita coba mengikutkan lagi untuk kegiatan di Pertamuda 2022. Nah, saat itu alhamdulillah dari Pertamuda 2022 dan juga PIMNAS kami lolos dalam 2 kegiatan. Kita masuk ke PIMNAS dulu. Pada saat PIMNAS kita jalan-jalan ke Malang, kita presentasi dan lain sebagainya, walaupun sayangnya kita nggak mendapatkan medali di sini. Cuman menurut kami ini adalah salah satu capaian kita, sehingga paling nggak tujuan kita untuk membuat prototipe genteng fotovoltaik itu sudah terjadi di sini. Dan untuk saatnya di Pertamuda 2022 ini, kami pada tahapannya adalah kita masuk dalam 30 besar. Pada saat yang sama ketika ada latihan PIMNAS, dan di situ juga kita ada presentasi 30 besar secara online, sehingga waktu itu kita acara juga agak tabrakan gitu. Di hotel ketika lagi ada latihan ini, kita juga ada presentasi ini gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu kita sebenarnya kayak agak pasrah gitu. Cuman kita juga tetap berdoa semoga ya kita bisa lolos dua-duanya gitu. Dan alhamdulillah untuk Pertamuda ini kita masuk dalam 10 besar tahap selanjutnya. Kita harus perwakilan dari 2 orang per tim untuk melakukan pitching secara offline. Pada saat Pertamuda 2022 yang menjadi perwakilan GEPO adalah Mas Latif dan juga masih Nifwan dari Teknik Elektro tadi, karena kita masih fokus di bidang teknologi ya gitu. Nah, di sini offline dilaksanakan di Jakarta pada bulan Desember waktu itu, dan alhamdulillah yang menjadi kebanggaan adalah kita mendapatkan pendanaan dan penghargaan, yaitu top 3 sebesar 100 juta rupiah. Nah, dari uang 100 juta rupiah ini kita gunain buat apa sih gitu? Uang ini kita gunain untuk mengembangkan bisnis kita untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan. Dimulai dengan itu, kita mulai untuk merekrut teman-teman yang lain. Kita menjadi 9 anggota, dan juga kita meresmikan atau melegalisasi genting GEPO Energi ini ya gitu, dengan nama yaitu PT GEPO Energi Nusantara. Nah, terkait dengan semua ini, dari pencapaian ini mungkin dari Mas Latif bisa melanjutkan terkait dengan bagaimana sih kita bisa menang di Pertamuda 2022 kemarin. Monggo Mas Latif. Oke, cek. Oke, terima kasih, Om. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang aku mau sharing mengenai Pertamudanya itu sendiri. Nah, jadi apa sih Pertamuda? Pertamuda itu adalah suatu kompetisi bisnis yang diadakan oleh PT Pertamina untuk semua mahasiswa di Indonesia. Nah, untuk program Pertamudanya sendiri itu sebenarnya masih baru ya. Jadi pertama kali dilaksanakan itu di tahun 2021. Nah, kebetulan kami juga ikut di tahun 2021. Jadi pertama kali
program itu berjalan, kami juga pertama kali ikut. Nah, dari namanya sendiri, seed and scale, itu menandakan bahwasannya eh, untuk bisnis yang bisa ikut itu antara yang seed dan scale. Seed artinya dia itu masih dalam bentuk biji atau masih dalam ide, itu tidak apa, tidak masalah, kita bisa ikut. Kemudian scale, itu adalah bisnis yang sedang melakukan scale up. Itu juga boleh untuk ikutan, asalkan belum mendapatkan dana lebih dari 500 juta. Seperti itu. Jadi untuk program ini memang terbuka untuk seluruh mahasiswa yang memiliki bisnis, baik itu masih dalam ide ataupun dalam pengembangan, asalkan belum sampai mendapatkan 500 juta rupiah. Oke, dari rangkaian acaranya apa aja sih? Nah, untuk acara ini itu kalau aku katakan sangat lengkap ya. Mulai dari kick off dan seminarnya, terus ada juga online workshopnya. Jadi, walaupun kita belum tahu akan ilmu perbisnisan, kita bisa mulai belajar dari online workshop seriesnya yang diadakan oleh Pertamuda. Karena difasilitasi ada 4 kali workshop, yang mana itu membahas bisnis secara keseluruhan. Mulai dari bagaimana cara membangun suatu bisnis, bagaimana cara membentuk ide, hingga bagaimana cara merealisasikannya, hingga mendapatkan pendanaan, seperti itu. Sampai juga ada tips and tricks bagaimana pitching secara profesional. Nah, baru setelah diadakan online workshop, terdapat open call atau pendaftarannya. Di sini untuk tahun 2022 di tanggal 15 Agustus sampai 10 Oktober. Oh ya, by the way, untuk materi ini yang aku share adalah Pertamuda tahun 2022 ya. Untuk Pertamuda tahun 2023 itu masih coming soon. Jadi mohon dilihat lagi di informasi resminya. Oke, lanjut. Setelah pendaftaran, di situ bakal ada filtering dan kurasi dari ide-ide yang masuk ke Pertamuda, diambil 30 besar. Nah, untuk seleksinya sendiri itu sebenarnya sangat simpel ya, karena yang harus kita masukkan itu cuma 2 file utama, yaitu yang pertama file pitch deck sendiri atau file presentasi bisnisnya, dan yang kedua adalah video pitching atau video presentasinya. Nah, dari 2 file tersebut itu bisa apa ya diambil kesimpulan 30 besar peserta yang layak untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, baru setelah itu ada demo day yang mana dilaksanakan secara online. Di situ kami akan melakukan presentasi ke mentor dan setelah itu kami akan mendapatkan feedback bersama dengan mentor tersebut menilai kita. Nah, untuk rangkaian tersebut ada kurang lebih 3 kali pitching dan mentoring. Setelah itu baru dilakukan penjurian seperti itu. Jadi kami melakukan presentasi ke mentor atau pitching ke mentor, dikasih feedback bersama dengan penilaian, kami revisi, kami pitching lagi dengan mentor yang berbeda, mendapatkan feedback lagi, mendapatkan penilaian juga, kami revisi kembali, dan kemudian presentasi final juga dengan mentor yang berbeda pula. Nah, dari nilai-nilai tersebut, kemudian dikalkulasi dan didapatkan top 10 besar yang layak untuk melakukan final pitch yang dilakukan secara offline. Kebetulan untuk tahun 2022 itu dilakukan di Jakarta, tepatnya di hotel, apa ya, saya lupa namanya. Intinya hotel yang berbintang, bintang 5 malah. Oke, seperti itu. Nah, untuk pitch deck-nya sendiri, itu kami top 10 dari uh, final Pertamuda itu diwajibkan untuk melakukan presentasi bisnis secara singkat, yaitu dalam waktu 3,5 menit saja. Bayangkan bagaimana caranya kita mempresentasikan
ide yang cukup gila ke Dewan Juri dengan hanya 3,5 menit. Itu kan menjadi sebuah PR yang harus kita apa ya pikirkan bagaimana caranya seperti itu. Oke. Nah, apa aja sih yang bakal didapatkan ketika kita mengikuti Pertamuda? Yang pertama tentunya insight dan experience ya. Karena yang pertama kita bakal dapat online workshop. Di situ juga sudah didapatkan ilmu-ilmu tentang bisnis, yang mana itu bisa menjadi fondasi bagi kita untuk membuat suatu bisnis agar bisa berjalan seperti itu. Dan tentunya pengalaman. Karena apa? Karena di sini adalah event yang mengumpulkan 30 tim dari mahasiswa yang memiliki uh, ide bisnis yang luar biasa. Kita juga bisa sharing-sharing bagaimana masing-masing mengatasi permasalahan bisnisnya, yang mana tentunya kita bakal dapat experience eksperimen dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita. Dan yang kedua adalah networking. Nah, seperti yang terlihat di sini banyak sekali uh, tim-tim yang mungkin belum mendapatkan prestasi, namun dia bisa memanfaatkan event ini sehingga mendapatkan teman bisnisnya, teman untuk bisa bekerja sama. Misalkan yang satunya memiliki lini bisnis A dan yang satunya memiliki lini bisnis B, dan mereka bisa berkolaborasi untuk bisa menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada Bismatch dengan venture capital. Nah, ini yang bagus dari Pertamuda adalah mereka menghadirkan venture capital secara langsung untuk di untuk diperlihatkan bisnis-bisnis yang ada di Pertamuda. Nah, dari venture capital tersebut nantinya akan memilih bisnis mana yang mereka inginkan dan kemudian akan melakukan bisnis secara langsung, secara tatap muka dan private. Jadi bukan di ruang terbuka, tapi di ruang tertutup. Di situ akan membahas uh, apakah mungkin kita akan bekerja sama atau tidak seperti itu. Dan alhamdulillahnya Kepo sendiri mendapatkan kesempatan itu. Walaupun sayangnya memang kami belum mendapatkan titik temu di mana kita bisa melakukan kolaborasi, tapi paling tidak kami mendapatkan pengalaman bagaimana cara presentasi ke venture capitalnya itu. Dan yang terakhir, mohon maaf, dan yang keempat itu ada Expo, yang mana ini sangat-sangat berguna bagi kita untuk mempromosikan apa yang menjadi keunggulan kami kepada investor-investor yang diundang oleh tim Pertamuda. Kita tahu bahwasannya Pertamina itu adalah bisnis yang besar, banyak relasinya, sehingga untuk mendapatkan atau mengundang investor itu sangatlah mudah. Apalagi untuk tahun 2022 itu lokasinya di Jakarta, sehingga banyak investor yang datang dan kemudian akan secara langsung melihat dan bertanya kepada kita yang ada di expo tersebut tentang bisnis kita itu bagaimana. Nah, namun sayangnya memang untuk uh, kami sendiri, Kepo Energy sendiri, jadwalnya tabrakan antara presentasi, Bizmatch, dan juga expo-nya. Jadi kami memang agak ketinggalan momen, karena yang bisa dilakukan adalah kami presentasi saja, sehingga kami tidak bisa memanfaatkan secara maksimal expo dan Bizmatch tersebut gitu. Oke, lanjut. Benefit lainnya yang bisa didapatkan yaitu exposure yang menurut kami sangat besar. Lagi-lagi ya, ini adalah Pertamina yang memiliki banyak relasi. Ditambah dengan kami dari UGM, Universitas Gadjah Mada, yang memiliki media pers yang kuat juga. Sehingga ketika kami memenangkan Pertamuda, itu beritanya langsung menyebar kemana-mana. Dan selanjutnya adalah grant funding senilai 100 juta ditambah 25 juta. Nah, ini untuk yang top 3 bisa mendapatkan pendanaan sampai 125 juta rupiah.
Untuk 100 juta rupiahnya itu buat bisnis, bisnis kita sendiri. Sedangkan untuk 25 jutanya sendiri itu untuk Universitas Gajah Mada untuk mendampingi kami. Sehingga sebenarnya total-totalnya adalah 125 juta. Bisa dibilang 100 juta in cash dan 25 juta in kind. Karena kita melakukan pendampingan dari UGM. Oke. Nah, setelah acara final pitch-nya selesai, ternyata ada kegiatan tambahannya, yaitu mentoring session dan juga akses ke kesempatan lain. Nah, untuk mentoring sessionnya sendiri, di sini banyak sekali mentor-mentor profesional, founder, CEO, dan shift-shift lainnya di bidangnya yang memberikan materi yang sangat menarik, mulai dari akses pasar, kemudian product development, dan juga bagaimana cara melakukan kerjasama. Dan itu juga bisa kita lakukan secara private tergantung dari eh, apa ya kerelaan si mentor itu dan juga keaktifan kita. Nah, selain itu juga biasanya Pertamuda akan mengajak finalis dan juga bisnis-bisnis yang finalis, top 3 dan finalis yang aktif untuk mengikuti BUMN Startup Day. Nah, ini contohnya adalah Chicken, yang mana top 3 di tahun 2021 mengikuti acara tersebut, yang mana di situ adalah event yang sangat besar, dihadiri oleh orang-orang penting, contohnya orang nomor satu kita yaitu Pak Jokowi. Sehingga kesempatannya akan semakin luas. Oke, lanjut. Ini mungkin sebagai tambahan ya. Kami juga mendapatkan refreshing lah, menghadirkan artis-artis yang cukup terkenal. Untuk tahun 2022 ini ada Budi Doremi sebagai closing dari Awarding Night. Dan kita juga diajak jalan-jalan ke depo Pertamina Pelumpang yang kemarin sempat kebakaran. Kita jalan-jalan sebelum ada kebakaran itu. Dan juga ke Dufan, ke dunia fantasi. Kita jalan-jalan. Oke, nah bagaimana sih cara joinnya, cara gabungnya? Sebenarnya ini gampang banget. Seperti tadi yang aku bilang ya, ini adalah event bisnis competition yang paling gampang selama aku ikut. Kenapa enggak? Karena bayangkan aja, kita cuma perlu mengisi profile section, yang mana di situ termasuk rekomendasi surat rekomendasi dari kampus. Yang ini sangat gampang di apa ya didapatkan, sangat gampang didapatkan untuk UGM. Nanti juga bakal difasilitasi oleh Ditmawa, biasanya seperti itu. Tinggal nunggu info aja. Sama yang kedua adalah mencapin idenya. Udah itu doang. Jadi mengisi profile dan juga mengisi ide dalam bentuk pitch deck dan juga presentasi. Cuma dua aja, nggak ada proposal, nggak ada dokumen yang aneh-aneh, yang ribet, yang mengikuti format. Semuanya dibebaskan ke kita. Untuk formatnya juga itu. Juga sama, dibebaskan ke kita. Pitch deck-nya ada apa aja, itu terserah kita. Presentasinya itu berapa lama durasinya, itu juga terserah kita. Bagaimana formatnya juga terserah kita. Intinya, selagi itu profesional dan juga menjelaskan ide kita secara jelas, akan masuk ke finalis. Gitu. Nah, terus selanjutnya pastikan juga semuanya diisi. Nanti ada keterangannya di sini, kelengkapan data udah berapa persen. Pastikan sudah 100%. Gitu. Ini untuk yang penyisihan, kataku penyisihan lah. Kalau untuk demo day, kemudian final pitch, sebenarnya lebih gampang lagi karena tinggal merevisi pitch deck dan juga presentasi video. Oh, malah tidak ada presentasi video. Jadi cuma merevisi pitch deck file saja. Nanti presentasinya akan dilakukan secara langsung. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tips dari aku sebenarnya sangat sederhana ya, yaitu
ya kembangkan aja bisnismu sebaik mungkin sesuai dengan timeline yang kalian miliki. Dan juga berusaha untuk membuat pitch deck secara profesional, melakukan pitching secara profesional. Kalian bisa searching ya di Google contoh-contoh pitching dari perusahaan-perusahaan besar. Itu nggak perlu lama-lama, nggak perlu banyak tulisan, asalkan bisa merepresentasikan ide gila kalian. Seperti itu saja. Kalau aku sendiri, itu ada kurang lebih 15 slide untuk apa ya penyisihannya, 15 slide, kemudian 6 menit, sekitar 6 menit. Nah, terus untuk demo day-nya aku revisi jadi berapa ya? Kurang lebih 10 slidean. Tetapi untuk waktunya eh, cuma 5 menit. Mm. Baru di final piece-nya slide-nya kurang lebih sama 10 slide. Tetapi buat waktunya itu dikompres menjadi 3,5 menit. Gitu. Oke, mungkin ini ada apa ya namanya trial video video trailer buat Pertamuda 2023. Bisa ditonton terlebih dahulu. Jadi kita dapat informasi dari panitia bahwasanya untuk Pertamuda 2023 bakal dilaksanakan kembali. Tapi di sini ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu bakal ada dua lini bisnis. Ada energi founder dan juga mencari founder yang secara umum seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Yang membedakan adalah di sini dibedakan menjadi dua lini, yaitu bisnis secara umum dan juga energi founder. Mengapa demikian? Karena sebenarnya untuk Pertamina sendiri itu bakal masuk ke bisnis renewable energy. Sehingga mungkin ini salah satu ikhtiar dari Pertamina, yaitu membuat suatu kompetisi bisnis yang fokus ke energi. Seperti itu. Oke. Ya, nantikan aja untuk info lebih lengkap Pertamuda tahun 2023 di akun resminya. Ada Instagram, cari aja Pertamuda, nanti bakal ketemu. Dan juga di websitenya pertamuda.id. Seperti itu. Mungkin itu saja dari aku. Mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Sidik ya untuk melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Latif dan Mas Olan ya. Kita beri aplaus dulu teman-teman ya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Ini baru angkatan kedua ya. Betul ya, Mas Olan angkatan kedua, Mas Latif juga angkatan kedua ya. Sekarang sudah masuk angkatan ketiga ya. Ya, benar. Oke, Benar, Pak. berarti masih terbuka lebar ya 2 tahun berikutnya. Harapannya bisa lebih apa namanya sensasional ya. Semoga bisa tembus ke internasional. Amin. Baik, sesi berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman ya. Nah, silahkan jika ada pertanyaan, kita mulai dari 3 penanya terlebih dahulu. Bisa raise hand kemudian open mic. Silakan teman-teman. Oke, wah sudah ada yang raise hand ini. Silakan kepada Kak Syafira dari Oke, kampus mana?
Terima kasih waktunya, Mas Sidik ya. Sebelumnya mohon maaf, saya nggak bisa on cam karena ada kendala. Perkenalkan dulu, saya Syafira Syahda Nirmala dari kampus UGM juga kebetulan. Mungkin saya izin langsung bertanya ya, Mas, kepada kakak-kakak yang tadi sudah share, yaitu Mas Latif dan Mas Olan. Mungkin pertanyaan saya yaitu, kendala dan pantangan terbesar apa sih yang Gepo alamin selaku perusahaan yang terbilang masih merintis ya, di tengah-tengah kompetitor lain yang mungkin sudah berjalan bisnisnya, serta tips and trick dari kendala dan pantangan tersebut, sehingga Gepo bisa menaklukkan top 30, top 10, dan top 3 di tahun 2022, melihat track record Gepo yang juga pernah mengikuti Pertamuda di tahun 2021 ini, yang sehingga dapat berhasil di tahun 2022. Kemarin itu apa aja? Mungkin pertanyaan saya itu sih, Mas. Semoga kakak-kakak berkenan untuk membagikan pengalaman dan sharing lagi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dari prodi mana Mbak Syafira? Saya dari Prodi Elins, Mas. MIPA. Elins ya, Iya. elektronika industri ya. Elektronika dan instrumentasi. Oh, elektronika dan instrumentasi. Oke. Baik. Wah, ini pertanyaannya overkill banget ya, Mas Olan, Mas apa namanya Latif ya. Oke, silahkan dijawab. Ini ada penanya berikutnya, disimpan dulu ya untuk jawabannya sembari mikir ya, sembari kembali mengingat apa ya dulu ya yang paling besar tadi ya. Nah, silahkan dicatat terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita ada penanya kedua. Silahkan Mas Asfi nih ya. Ini mahasiswa bimbingan saya ini. Terima kasih Mas Asfi ya sudah hadir. Silahkan Mas Asfi pertanyaannya. Eh, Misi, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Izin bertanya, Mas. Ini tadi kan dari Pertamuda. Jadi ini dari Pertamina. Kalau dari Mas bilang tadi ada dua hal, yaitu energi sama yang umum. Dan kalau yang saya lihat dari penjelasan Mas, itu kan produknya itu produk fisik ya. Kalau misal itu ide bisnis dalam bentuk digital, apakah bisa ikut juga, Mas? Kalau contohnya dalam bisnis penyimpanan data atau cloud. Karena kita tahu sekarang kan kayak ada permasalahan akan sistem limit di Google Drive sama penyimpanan yang lain. Dan apakah itu ide bisnisnya itu kalau mau dimasukkan ke sana, kalau bisa yang digital, apakah harus benar-benar sudah dilaksanakan atau berupa prototipe dulu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Mas Asfi atas pertanyaannya. Oke, dua terlebih dahulu ya. Silahkan dijawab santai saja ya. Ini bukan apa namanya pitching ya. Nah, silahkan Mas Latif dan Mas Olan untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Syafira dan Mas Khalis ya. Oke, mungkin aku bakal menjawab pertanyaan nomor satu terlebih dahulu dari Mbak Syafira. Jadi, apa sih kendala terbesar dari Kepo Energy? Mungkin aku bakal cerita kembali mengenai perjuangan kami di tahun 2021 sampai ke 2022 dan hal ini pertamudanya. Nah, jadi waktu tahun 2021 sebenarnya untuk idenya sendiri itu cukup bagus, yaitu menggabungkan genting dengan panel surya karena itu bisa menjadi solusi dari beberapa permasalahan yang ada seperti itu. Namun yang menjadi kendala adalah produknya itu belum ada atau MVP-nya, prototipenya itu belum ada. Nah, bagaimana cara kami meyakinkan juri itu lewat omongan saja, tidak bisa dibuktikan secara nyata. Itulah yang menjadi kendala utama, kendala paling krusial, mengapa kami tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Stuck di 50 besar saja. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja kami mencari-cari cara untuk bisa membuat prototipe. Kendala utamanya adalah dana, karena kami belum punya dana sama sekali, sehingga kami coba cari
dana dari manapun itu, dari beberapa event yang ada. Mulai dari IWT, kami alhamdulillah dapat dana 5 juta, kemudian kami coba mengikuti PKM, kami mendapatkan dana 8,7 juta. Itulah yang bisa mengatasi masalah kita, yaitu bisa digunakan untuk membuat prototipe sehingga di tahun selanjutnya kami bisa membuktikan ke Dewan Juri yang sudah tahu tentang kita bahwasanya idenya benar loh. Kita bisa bikin prototipenya ini ada fisiknya sehingga juri juga udah bisa yakin bahwasanya ide itu benar dan ini bisa terrealisasi karena ada prototipenya dan kami bawa di tahun 2022 seperti itu. Mungkin apakah menjawab dari Mbak Syafira? Wah, oke. Terima kasih, Mas Latif. Mungkin itu bisa jadi pandangan juga ya untuk kami yang mungkin akan mengikuti Pertamuda di sesi-sesi berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Makasih, Mas, jawabannya. Oke, Mbak Syafira ini mau ikut Pertamuda 2023 atau enggak? Atau gimana? Halo? Ya, sepertinya mau ikut itu, Mas, Mbak Oh iya. Safira ya. Oke, sudah menjawab ya Mbak Safira ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa namanya scope dari Mertamuda ya. Apakah harus prototype atau bisa digital? Nah, silahkan. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua gantian aku yang mau jawab ya. Terkait bisnis digital itu boleh banget dan bisa. Terkait tadi gimana caranya untuk kita meyakinkan juri dan lain sebagainya, emang kita perlu minimal itu prototype sehingga ketika juri kita tanya dan lain sebagainya kita punya hal yang emang bisa kita tampilkan secara langsung gitu. Fungsionalitasnya dari produk kita tuh ada minimal gitu. Pada tahun 2021 sendiri terkait produk digital itu ada yang menjadi top 3 juga dan mendapatkan pendanaan 100 juta itu terkait dengan uh, pengawasan terkait dengan ujian yang secara online gitu. Mereka sebenarnya belum jalan, tapi mereka sudah punya prototipe dan sedang dalam tahap pengujian gitu. Itu bisa banget. Wah, ini menjawab ya, Mas Aswi. Iya, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Oke, itu yang dari ITB atau dari UI itu, Mas? Kalau nggak salah, itu tahun 2021 sih, Pak. Saya agak lupa dari mana. Oh, 21 bukan yang sama Mas Olan ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Olan. Baik, kita masih ada waktu satu pertanyaan lagi. Silahkan kakak-kakak ya, kalau ada pertanyaan. Oke, wah ini ada dari. Jadi ternyata meskipun pesertanya 1.100 ini ya, cukup antusias ternyata ya dari teman-teman yang luar biasa ini ya. Oke, silahkan. Wah ada dua yang bertanya ini. Oke, silahkan. Pertama dari Mas Bara dulu. Oke, suara saya masuk ya? Masuk Mas, aman. Oke. Perkenalkan, namaku Bara Ananda Bima dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya nih. Kira-kira perbedaan dalam presentasi antara dengan Pertamuda dan juga Pertamuda dengan Pimnas itu apa? Maksudku kalau Pimnas kan kita berbicara secara teknis atau mungkin scientific, sedangkan dari Pertamuda berarti ngomongin mengenai bisnis. Nah, apakah di Pertamuda itu benar-benar hanya menilai dari value bisnis atau ide produk secara teknisnya seperti itu? Terima kasih. Oke, bagaimana? Dipahami pertanyaannya, Mas Olan, Mas Latif ya? Perbedaan Pertamuda dan Pimnas. Wah, ini alumni keduanya kan, jadi bisa menjelaskan. Oke, Paham, kita Pak. lanjutkan ya. Pertanyaan yang kedua, silahkan dari Mas atau Mbak ini. Enceng ya, oke. Nah, ini orang Sunda ya, Mas Enceng ya? Iya betul Pak. Oke, dari kampus mana? ITB? Eh, Bukan dari UIN Cirebon. Oh, Win Cirebon ya, oke. Silahkan. Masuk, Suruh saya masuk suara- nggak Pak? masuk. Oh ya. Oh ya. Eh, beg- Sebelumnya gini, saya belum pernah ikut Pertamuda, tapi memang pernah lihat iklannya. Nah, tapi 1 tahun ke belakang itu saya pernah mengikuti
lomba yang mirip-mirip sih dengan kayak kalau yang tadi dijelasin itu mirip pertamu ya kan apa dirjen apa gitu agak lupa satu. Pokoknya mah itu tuh tentang pengelolaan tentang sawit gitu dari tentang sawit gitu di Indonesia. Oke, mohon maaf Mas Enceng, Gagal mungkin gitu. Nah, yang saya suaranya putus-putus Mas. Mungkin ya videonya bisa dimatikan Mas. oke baik Pak sorry sorry Nggak apa-apa. bentar Nah, mungkin karena oke. saya join 2 akun Oh, bentar siap. Luar matiin biasa satu. antusiasnya ya. Oke. Silakan Mas Enceng. Eh, apakah udah jelas Pak sekarang? Sudah Iya. Mas. Jadi 1 tahun ke belakang saya itu mengikuti sebuah perlombaan yang mirip-mirip dengan Pertamuda, tapi memang saya belum pernah ikut Pertamuda. Nah, eh, dan 2 lomba itu tuh gagal. Nah, itu tapi benar-benar mirip banget gitu. Jadi membuat saya semodel ya bisnis gitunya. Nah, cuman ya itu gak lolos. Nah, yang mau saya tanyakan itu belajar dari katakanlah kekalahan saya di tahun yang lalu. Saya ingin bertanya, ketika kita stuck memikirkan ide kedepannya itu gimana. Nah, ya dan yang kedua eh, support system apa aja sih yang dibutuhkan? Mungkin kalau dosen memang saya juga menghubungi dosen. Nah, setelah dosen tuh kadang dosennya juga mungkin karena memang nggak belum pernah pengalaman atau ya mungkin sudah semaksimal cuman tetap kalah juga. Nah, apakah ada support system lain misalkan mungkin Mas menghubungi orang yang memang sudah ahli di tersebut atau memang pernah punya pengalaman atau mungkin pernah punya kenalan praktisi yang bergelut di bidang tersebut atau bagaimana Mas ya kurang lebih gitu. Oke. Tadi ada cukup lebih dari satu ya pertanyaan dari Mas Enceng berarti ya. Oke. Baik. Silahkan dijawab terlebih dahulu Mas Olan dan Mas Latif dari pertanyaan pertama tadi. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari Bara dulu kali ya. Oke, jadi perbedaan dari presentasi Pertamuda dan PIMNAS itu apa? Oke, jadi tadi secara umum sudah dijawab sendiri dari Bara, yaitu kalau Pertamuda memang lebih fokus ke bisnis. Sedangkan kalau dari PIMNAS itu lebih fokus ke teknis. Nah, untuk perbedaan lainnya tentu saja di waktu. Waktu kalau PIMNAS bisa 15 menit, kalau Pertamuda mungkin cuma 5 sampai 3,5 menit. Nah, makanya presentasi metode presentasi yang harus disiapkan itu bakal berbeda. Mulai dari materinya, kemudian bagaimana cara ngomongnya, dan juga eh, dari segi intonasinya. Nah, eh, dari materi terlebih dahulu mungkin ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Pertamuda itu fokus ke bisnis. Maka dari itu, memang kita tidak perlu memberikan penjelasan yang sangat sangat kompleks, yang sangat lengkap terkait dengan teknis dari produk kita sendiri. Kita cukup menjelaskan apa sih keunggulan produk kita, apa sih yang menjadi perbedaan produk kita dengan produk lain, kemudian apa manfaatnya, dan latar belakang secara singkat. Itu aja sudah cukup. Tidak usah bertele-tele, tidak usah eh, apa ya namanya, sangat teknis sekali karena audiens yang bakal mendengar presentasi Pertamuda adalah orang-orang yang mungkin tidak tahu mengenai teknis, tetapi dia hanya peduli mengenai apa sih keunggulannya, apa sih yang bisa didapatkan dari produk kita, gitu. Maka dari itu, eh, memang kita harus menurunkan ego untuk tidak menjelaskan apa ya namanya keunggulan-keunggulan secara lengkap. Kita cukup fitur-fitur utamanya saja seperti itu. Kemudian mungkin dari segi segi apanya ya? Mungkin dari segi jurinya juga sama. Jurinya tadi sudah jelaskan bahwasanya kalau untuk Pertamuda itu orang-orangnya berkecimpung di bidang bisnis.
Kemudian dari PIMNAS itu orang-orangnya berkecimpung di bidang akademik, sehingga pendekatannya akan berbeda seperti itu. Mungkin itu aja sih dari aku. Baik, dari Mas Olan mungkin ada tambahan terkait perbedaan PIMNAS dan Pertamuda. Eh, Baik, untuk sebenarnya untuk perbedaan PIMNAS sama Pertamuda sendiri ya, dari secara umum sudah dijelaskan dari Mas Latif. Mungkin tambahan dari aku adalah kalau misalkan produk yang kita gunakan adalah produk PIMNAS seperti yang kita gunakan gitu, eh, kita sebenarnya belum jalan secara bisnisnya waktu itu, sehingga kita lebih ke memproyeksikan produk kita gimana caranya, apakah ini memiliki potensi yang baik untuk masuk ke dalam bisnis gitu, apakah ini menguntungkan atau enggak dan lain sebagainya. Karena bisnis sendiri kan utamanya adalah bagaimana caranya uang yang kita keluarkan bisa balik bahkan berkali lipat kayak gitu. Oke, begitu ya dari Mas Olan. Oke, silakan dari Mas Bara ada feedback. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Oke, cukup jelas. Dan sebenarnya bisa ikut keduanya ya, Mas Olan dan Mas Latif ya. Jadi satu kali mendayung dua pulau terlampaui ya. Jadi satu ide bisa diikutkan PIMNAS sekaligus dan juga Pertamuda. Dan harapannya kan dengan adanya PIMNAS sama Pertamuda ini bisa saling apa ya, menyempurnakan ya dari gagasan yang teman-teman buat. Oke, berikutnya adalah pertanyaan eh, terakhir ya. Kecuali kalau teman-teman ada raise hand lagi, silahkan kita buka sampai jam 2:30 ya. Tadi dari Mas Enceng, silahkan. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan gimana kalau misalnya kita ikut lomba yang kayak gitu terus akhirnya stuck terkait produknya kita. Sebenarnya terkait mengikuti kegiatan-kegiatan event sebenarnya aku sendiri dan sama Latif sering banget buat kegiatan-kegiatan lomba juga gitu. Sebenarnya dari yang kita mendapatkan penghargaan tuh bisa dibilang nggak nyampe setengahnya dari event-event yang kita ikuti. Jadi solusinya kita adalah ketika kita melakukan event, kita biasanya mendapatkan feedback dari juri maupun dari mentor gitu. Nah, di situ kita manfaatin untuk evaluasi produk kita. Kira-kira ini pasnya gimana ya? Ini di bagian teknologinya kurang apa? Atau mungkin di bagian bisnis kita lebih cocok buat market size-nya di antara B2B atau B2G atau B2C terlebih dahulu, atau bahkan kita bisa langsung masuk ke dalam ketiga-tiganya gitu. Atau terkait pendanaan, terkait dengan harga gitu misalkan. Dari harga mungkin dari kita pandangannya adalah dengan teknologi yang ini. Cuman bagi bisnis pebisnis lain gitu, kadang ada suatu teknologi yang bisa secara konvensional yang emang efisiensi atau dan lain sebagainya lebih kurang. Cuman mereka padukan dengan perbandingan antara dengan produk kita dan produk mereka. Itu juga menjadi evaluasi kita, kira-kira bagaimana caranya kita punya produk yang emang bisa dibilang high quality tapi harganya masih bisa dijangkau di pasaran lah gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua tadi aku agak miss, bisa mohon diulang Mas Enceng? Tadi support system. Support systemnya Ya. Mas Enceng ya. Support system ya. Terkait support system sendiri, kalau kami di UGM gitu ada beberapa emang yang bisa kita ada startup lain, terus kita juga ada event-event bisnis misalkan kayak PMW gitu, program wirausaha mahasiswa, itu kayak pelatihan-pelatihan. Terus kita juga di teknik sendiri ada pelatihan inkubator wirausaha teknik kayak gitu. Nah, sebenarnya supportnya di situ adalah kita yang belum tahu gimana caranya presentasi, gimana caranya kita nyusun materi dan lain sebagainya, di situ ada kayak pelatihan ya gitu. Kalau di kami ya gitu. Mungkin kalau misalkan di yang misalkan nggak ada misalkan gitu, kita bisa cari teman-teman yang emang udah tahu, kita cari relasi dan lain sebagainya, kita ngobrol-ngobrol bareng dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu juga dari Gepo Energy ada yang pengen tanya-tanya juga dari UNS kayak gitu, kita ngobrol bareng gimana caranya gini
mereka punya produk dan lain sebagainya, cuman mereka masih bingung gimana caranya jalan di bisnis kayak gitu. Ya kita ngobrol-ngobrol bareng aja gitu. Pokoknya dengan kita pendekatan secara apa ya, secara face to face gitu, satu-satu gitu, itu malah lebih enak biasanya gitu daripada kita ikut pelatihan, kadang agak membosankan juga menurutku kayak gitu. Dari Mas Latif ada tambahan, Mas Latif? Oke, sebenarnya sudah cukup komprehensif dari jawaban Olan. Mungkin yang saya tekankan itu relasi ya. Jadi ketika kita punya relasi, kita bisa tanya tentang pengalaman mereka. Karena kan sebenarnya kita bisa mendapatkan ilmu tanpa harus melakukan itu. Kita bisa memanfaatkan pengalaman orang lain yang bisa menjadi pembelajaran kita. Sama seperti aku ketika tanya-tanya ke temanku yang menjadi salah satu founder startup di UGM. Aku juga mendapatkan banyak sekali insight untuk bisa menjadi bekal mendirikan Kepo Energi ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Olan dan Mas Latif ya sharingnya. Bagaimana Mas Enceng? Apakah ada feedback atau pertanyaan tambahan? Ya, ya memang waktu itu memang relasi saya masih dikit sehingga hanya bertanya ke dosen dan setelah stuck ya mungkin ketika ide yang disubmit itu mungkin kurang bagus menurut mungkin juri ya akhirnya kalah ya. Ya begitu ya sudah menjawab. Oke, nah ini sekarang dengan ikut webinar ini, Mas Enceng bisa punya kontak nih ke Mas Latif dan Mas Olan. Nah, mungkin Mas Olan dan Mas Latif bersedia share emailnya ya di kolom komentar. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa komunikasi via email begitu ya. Nah, atau kalau mau diundang sharing ya ke organisasi teman-teman ya siapa tahu, nah dipersilahkan. Oke, silahkan menuliskan emailnya Mas Olan dan Mas Latif di kolom komentar. Oke, sembari menunggu Mas Olan dan Mas Latif mengisikan email, ada pertanyaan dari teman-teman yang belum bertanya ini, Mbak Zahra Azaria, Mas Dev. Oke, cukup ya. Nah, itu emailnya. Silahkan Mas Enceng ya untuk menghubungi email dari Mas Latif ya. Dan nah ini ada LinkedIn juga. Nah, jika nanti stuck atau mentok ya, Mas Enceng ya bisa menghubungi. Intinya adalah ketika stuck ya, artinya kita call a friend ya. Kita butuh bantuan teman begitu ya. Nah, oke, dari saya silahkan disampaikan closing statement dari Mas Olan dan Mas Latif. Singkat saja, silahkan dari Mas Latif terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin dari saya sendiri cuma mau kasih saran ke teman-teman untuk bisa memanfaatkan waktu mahasiswa kalian sebaik mungkin untuk bisa mengikuti event-event yang terbuka buat kalian. Salah satunya adalah Pertamuda, karena banyak sekali benefit yang didapatkan mulai dari relasi, pengalaman, dan juga kalau misalkan memang rezeki bisa mendapatkan pendanaan sampai 100 juta. Ya, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Mungkin itu aja dari aku. Oke, luar biasa ya. Berikutnya silahkan closing statement dari Mas Olan. Oke, untuk dari saya closing statementnya adalah di masa kuliah ini adalah bukan masanya kita hanya duduk di bangku kuliah, tapi saatnya kita untuk mengeksplor diri dan kita gimana caranya membuat karya yang bisa kita gunakan untuk dipandang orang dan bisa merubah dunia. Menurut saya adalah ketika lu punya karya, lu punya kuasa. Oke, sambil ekspresinya gini, Mas. Lu punya karya, lu punya kuasa. Oke, baik. Terima kasih Mas Olan dan Mas Latif sekali lagi ya. Kami ucapkan ini dihadiri oleh 900 orang ya. Nah, semoga sukses untuk studinya dan semoga Gepo Energi bisa go internasional ya. Amin, amin. Alamin.
Oke, terima kasih bagi Amin, amin. teman-teman yang sudah ikut dari jam 1. Sukses selalu, izin menutup. Kita berjumpa di webinar-webinar berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.